hanya karena kita nggak bisa merasakan rasa sakit seseorang bukan berarti itu nggak ada. Contoh misalnya, Mas Ali sakit gigi atau sakit kepala. Sebenarnya kan saya nggak ngerasain ya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa merasakannya dari apa yang diceritakan. Maka percayalah, walaupun kita nggak, gitu doang gitu. Enggak. Satu-satunya yang merasakan adalah dia. Kita nggak pernah bisa tahu. Kalau begitu, nah saya mau kembali ke yang passion tadi, Dok. Do you have other passions besides selain apa? Teaching. Sebenarnya saya pengen jadi staff university tadinya, research, teaching, but I don't know. Kayaknya saya nggak sanggup sama pressure-nya. Academic community itu kan luar biasa ya pressure-nya ya. Tadinya saya sempat ditawari untuk menjadi dosen di salah satu universitas negeri, ngajar psikiatri. Bukan ditawarin sih, maksudnya di prospek begitu. Tapi kemudian I don't think I can handle it. Bukan karena objeknya, maksudnya saya hanya menyadari batasan, tapi karena teaching it's one of my favorite things. Saya juga ngajar akhirnya di luar. Bukan as academic teacher gitu, tapi yang ngajar community, ngajar macam-macam. Ya, lewat platform lewat juga platform kan? Educate itu sebenarnya bukan baik banget berbagi, bukan, itu ya emang saya pengen. Bukan baik, bukan. Tapi baik juga lah, Dok, apa-apa. Baik juga ya. Kalau kamu bilang, saya yang bilang deh. Gitu. Iya. Saya terima kasih. Karena kita juga terbantu gitu. Ada nggak mungkin dari pengalaman dokter atau apa yang dokter pelajari juga buat teman-teman yang mungkin juga masih mencoba mencari gitu. Kalau saya boleh bilang, dokter kan sudah menemukan path-nya, dokter ingin berkarya di bidang apa gitu kan. Buat mereka yang masih mencari-cari gitu, Dok, do you have any suggestions? Saya suka film Soul. Soul itu punya konsep yang menarik. Jadi ada banyak buku soal meaning of life, dan dia menyederhanakan jadi satu film. Sebenarnya saya benci banget yang kayak gitu-gitu. Kenapa saya harus baca? Kenapa nggak saya nonton film aja gitu ya? Di film tersebut digambarkan ada satu anak, number 21 kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang umur 21 mungkin bisa relate. Dan number 21 ini nggak bisa nemuin path-nya. Dia nyoba banyak hal, tapi nyobanya dalam imajinasinya saja, nggak ketemu. Akhirnya dia terjun, masuk ke tubuhnya, mengerjakan sesuatu. Dari sana dia baru bisa tahu ada joy dalam hal yang dia lakukan, even the small things. So buat yang kehilangan path, menurut saya nggak usah dicari di pikiran. Lakukan beberapa hal, kita akan tahu di bagian mana yang ini lebih membakar saya rasanya. Karena kalau cuma mikirin ini kayaknya nggak deh, itu kayaknya nggak deh, dipikirin semuanya nggak kok jadinya. Lakukan baru rasakan, bener nggak? Betul, lakukan baru rasakan. Jangan cuma berasumsi kayaknya ini nggak, kayaknya kelamaan. Cobain banyak hal dan nanti kita tahu kemana arahnya. Dan berarti kalaupun ternyata setelah dilakukan itu tidak menghasilkan rasa seperti kita inginkan, itu pun juga jawaban berarti? Iya, itu pun feedback, nggak apa-apa. Berarti bukan itu, saya cari yang lain. Jadi proses mengkerucutkan juga gitu ya? Betul. Nah, kalau ke depannya, Dok, what is your aspirasi dokter ke depan? Sekarang kan tadi mulai mengajar, mengedukasi di berbagai macam platform yang berbeda-beda, kemudian juga tetap praktek juga sebagai dokter juga. Tapi ada impian juga nggak, Dok, ke depan? Ada banget. Saya harus semangat, saya excited banget, ada banget ya. Saya percaya sebenarnya orang yang butuh bantuan untuk ke psikiater, psikolog itu banyak, tapi barriernya juga banyak. Pergi ke ruang psikolog, psikiater itu mengerikan sulitnya. Bikin session, bayar, ini gampang. Yang lebih sulit, dengerin omongan orang, dikatain, stigma yang menghambat, itu luar biasa susahnya. Jadi saya pengen membawa ruang praktek ke masyarakat. Saya pengen membuat grup terapi di masyarakat. Saya pengen mendekatkan barrier ini. Tapi nggak mungkin person to person, karena ruang praktek karena konsultasi itu harus person to person. Saya jadi pengen bikin grup yang bisa punya tools penting untuk kita melewati fase-fase sulit, stres kehidupan, perpisahan, kesulitan komunikasi di dalam bentuk compact group. Dan saya mau jalankan itu di tahun ini.
saya pengen Indonesia juga mempunyai program ini. Ada program yang secara ilmiah teruji di University of Massachusetts, itu mindfulness based stress reduction. Mindfulness based stress reduction di Indonesia, teachernya baru 2, saya salah satunya. Saya dan teman saya namanya Mas Hendrik, kita mau ngebawa semangat MBSR yang dulu diadakan di rumah sakit yang sudah menyebar di banyak negara, juga ada di Indonesia karena belum ada. Kita berfokus pada person to person, padahal tenaga kesehatan jiwa di Indonesia itu berapa sih jumlahnya? Nggak banyak. Seandainya satu orang bisa scope secara grup dan dekat, kalau grup kan dekat ya, orang datang as a group, bukan datang as a person, stigmanya akan lebih kecil. Iya, saya pengen ngadain itu di tahun ini dan selanjutnya sehingga lebih banyak yang tertolong. Plus yang kedua, dia cost efektif. Kan artinya akan lebih murah. Iya. Saya nggak perlu biaya untuk person to person karena misalnya yang datang 30, loh, jadi jauh lebih murah dong. Gitu. Walaupun tadi kalau secara tulus mungkin kan ada unsur tidak akan se-personalize. Of course, tidak akan se-personalize itu. Untuk kasus berat nggak mungkin. Tapi kan nggak semua orang kasusnya berat. Yang ringan sedang kalau dibiarin akan jadi berat. Saya sedang mencegah di sana. Cost effectiveness ditambah dengan stigma yang barriernya berkurang. Ini layak untuk diperjuangkan. Dari mereka yang datang itu dok, banyak kayak tadi stigma itu mereka juga. Ini saya nggak tahu terlalu detail, tapi artinya mereka share juga bahwa mereka merasakan stigma itu dari. Artinya mereka keluarganya atau temannya itu memang tahu dia datang ke psikiater dan terus ada membuli dalam tanda kutip begitu. Betul. Dan itu dirasakan banyak orang. Itu kenapa beberapa orang nggak menyampaikan ke keluarganya. Tapi itu juga jadi masalah karena akhirnya nggak dapat support. Sulit. Mungkin buat masyarakat umum gitu ya. Ini message yang dokter ingin sampaikan juga kepada mereka yang mungkin bukan pasien tapi keluarga, teman gitu. Hanya karena kita nggak bisa merasakan rasa sakit seseorang bukan berarti itu nggak ada. Contoh misalnya, Mas Ali sakit gigi atau sakit kepala. Sebenarnya kan saya nggak ngerasain ya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa merasakannya dari apa yang diceritakan. Maka percayalah, walaupun kita nggak, gitu doang gitu. Enggak. Satu-satunya yang merasakan adalah dia. Kita nggak pernah bisa tahu. Percayalah. Kalau dia membuat berlebihan gimana? Ya, dia punya konsekuensi untuk itu. Tapi kalau kita nggak mengakuinya, kita juga punya konsekuensinya. Dia nggak percaya lagi, dia nggak menceritakan lagi. Sebagai orang tua atau sebagai keluarga itu berbahaya kalau anak nggak bercerita atau keluarga nggak bercerita. Sebagai teman itu juga berbahaya. So dengarkan dulu. Kalaupun kamu ragu, that's okay. Dia akan dapat harganya nanti. Saya kok jadi terpikirnya kayak ini dok, ada kayak seperti sekolah, anak dan orang tua gitu kayak meskipun beda saya jadi ngomong kayak bahwa kan kesuksesan itu juga tergantung apa yang terjadi di rumah lah, bukan dalam arti orang tua tapi yang di rumah lah gitu ya. Jadi artinya pasien ini karena mungkin saat ketemu di ruang praktek dokter gitu kan, tapi setelah itu dia pulang gitu atau kemanapun dia pergi kan dia akan bersama dengan lingkungannya. Betul. Itu juga PR yang besar, tapi saya nggak bisa ke sana karena saya nggak punya pengetahuan untuk itu. Artinya kayak menjadi sangat penting. Jadi nggak bisa mengharapkan kesuksesan anak itu hanya dari sekolah saja, tapi juga seperti apa yang terjadi di rumah gitu kan. Exactly. Sebagaimana nggak hanya bisa mengandalkan sesinya doang, tapi kalau di luarnya misalnya sangat tidak mendukung situasinya begitu. Betul. Is it like that gitu ya? Kayak begitu. Kalau begitu, apakah perlu juga berarti ada sisi mengedukasi masyarakatnya itu juga? That's what I do. In paling nggak sosial media platform, sebisanya. Sebisanya. Tentu karena itu ada karakteristik khusus yang dibutuhkan untuk terjun ke sosial, ke semua lapisan masyarakat. Saya nggak punya itu, jadi saya cuma teaching di sosial media platform. Tapi saya percaya ada pekerja-pekerja lapangan yang lain, social worker yang lain yang juga melakukannya, yang turun ke masyarakat. Ya, itu juga dibutuhkan. Karena itu kayaknya kayak pasiennya satu lingkungan sekitar ada banyak orangnya gitu kan, saya mikir gitu. Iya, betul. Jadi kalau ada 100 pasien, mungkin lingkungannya ada 1000 orang gitu kan, yang butuh diedukasi gitu. Yes. Oke. Kalau ada yang bisa support juga dok, let me know juga dok. Ini menurut saya sangat-sangat saya semakin
ya tadi bukan manusia, saya semakin merasakan udah apa urgensinya, mungkin bukan yang penting itu sepertinya urgent gitu. Apakah dokter merasa sama? Iya. Is it urgent gitu? Iya, it is urgent. Ya. Ini harus ada yang berniat mengerjakan sama-sama. Dan apakah ketabuhan itu masih, artinya berapa tahun terakhir ini kan kayak udah ada mental health day gitu kan, apa hari kesehatan mental, dan sepertinya perlahan orang mulai semakin terbuka. Apakah dokter merasakan hal yang sama? Saya merasakan hal yang sama. 5 tahun terakhir ini awareness terhadap kesehatan jiwa perlahan membaik. Ya, ini sisi positifnya yang momentum ini perlu dikerjakan sama-sama menurut saya. Ya, membaik itu bukan berarti sembuh, bukan ya, artinya masih jauh. Ya, momentumnya perlu ditunggangi untuk bisa dipercepat lagi. Bicara sekarang soal fear, Dok. Total lompat. Saya kadang suka gitu. Nggak apa-apa ya. Dari pengalaman dokter sendiri, ada nggak momen di mana you feel mungkin sangat down atau feeling very afraid, apakah fear of failure atau mungkin ke arah sana terkait perjalanan karir dokter gitu? Of course, ya. Tapi saya tahu itu juga perasaan yang perlu didengarkan tujuannya. Jadi saya hanya mendengarkan tujuannya. Tapi momennya boleh cerita nggak salah satu momen yang mungkin you feel very afraid, apa kegagalan yang paling dokter takutkan gitu? Biasanya personal case sih. Apakah saya bisa menolong orang ini? Apakah berhubungan dengan pasien? Ya. Okay. Apakah kemudian dia bisa selamat dan lain sebagainya? Itu tentu ditakutkan, tapi again, dia perasaan yang perlu didengarkan. Artinya mungkin saya harus baca buku, dan mengusahakan sebaiknya, dan menyadari ada hal yang di luar kendali saya. Keduanya sekaligus. Menerima dan mengubah itu kan bukan dua hal yang bertolak belakang ya. Dia bisa secara simultan dikerjakan. Saya berusaha mengubah apa yang membuat saya takut, dan saya menerima ada hal yang tidak bisa saya ubah. Dan keduanya perlu dikerjakan ketika saya merasa keduanya perlu saya kerjakan bersamaan. Ketika saya mulai merasa takut terhadap sesuatu yang di depan yang nggak jelas. Artinya kayak pernah merasa juga bisa nggak ya gitu saya. Saya ragu terhadap kemampuan saya. Can I? Dan saat seperti itu tadi menerima dan mengubah. Gitu. Sekaligus, ya. Sekaligus. Saya terima, saya ubah. Tapi bukan berarti dengan mengubah saya nggak terima, enggak. Saya terima. Dan bukan berarti dengan mengubah saya nggak menerima. Dan bukan berarti karena saya menerima, saya nggak berusaha mengubah. Karena saya menerima bahwa memang saya mungkin belum bisa, bukan berarti itu saya udah gitu. Iya. Dan bukan berarti karena saya berusaha mengubah, artinya saya nggak terima. Menarik nih. Nah, ini karena ini mungkin relate buat bidang apapun gitu kan. Saya berpikir apapun yang dikerjakan seorang, sektor apapun gitu. Ya, mungkin kadang orang ada suka merasa bisa nggak ya gue, atau mungkin bahkan mengerjakan karir yang totally berpindah gitu misalnya. Bisa nggak ya gue, ini kan bidang yang gue belum pernah dalami gitu. Iya. Jadi kalau memang merasa belum bisa ya terima. Tadi pesannya itu oke, lu merasa belum bisa, terus apa abis itu mau dilakukan gitu ya? Terima pesannya, dengarkan apa nih yang mau diubah, tapi terima. Tapi kalau emang masih mau mencoba, kalau masih mau menjalani ya pelajari gitu. Oke. Jadi ini kayak sekali lagi makasih pembawa pesan gitu ya. Oke. Kalau ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir dan saya suka nanya tentang failure tadi juga sebetulnya. Kalau dari perspektif dokter, how do you see failure in general gitu, philosophically lah gitu? Failure is a response, dia feedback. Dia cuma menyampaikan apa yang hadir saja. Dan seringkali failure tuh menurut saya di luar kendali saya kok. Yang di dalam kendali saya adalah usahanya. Feedbacknya apa yang hadir ya saya terima. Seringkali seseorang tuh berusaha mengendalikan keadaan, bukan mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Outputnya yang berusaha dikendalikan. Padahal output itu kan ya cuma feedback, dia cuma respons. How we respond to response, nah itu yang lebih penting. Tapi apakah kalau begitu saya nggak tersakiti sama failure? Saya tersakiti sama failure, ya tetap sedih. Tapi lagi-lagi dia cuma pembawa pesan. Dengarkan dan berespon terhadap itu. Kegagalan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita menempatkan kegagalan tadi as a personal being, bukan sebagai respon tapi sebagai saya, bukan
hasil dari usaha saya tapi sebagai sayanya, bukan hasil dari usaha. Itu yang bikin sakit. Kalau kita bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang distance, berjarak gitu ya, itu usaha saya. Oke, apalagi yang bisa dikerjakan itu lebih mudah. Jadi create separasi gitu ya. Iya, ada personal space sih. Usaha saya bukan usaha saya. Apalagi hasilnya itu kan makin jauh lagi. Dok, buku favorit tuh belum? Ada nggak? Beberapa lah mungkin kalau yang ada lebih dari satu. Secret Life of Mind, Marion Sigman. Secret Life of Mind. Itu bagus banget. Itu bahas pikiran mulai dari kesadaran, ketidaksadaran, tapi bahasanya neuroscience sekali. Ilmiah sekali, jadi bukan buku yang ngarang-ngarang gitu, enggak. Tapi bagus, layak dibaca. Kenapa manusia bisa berpikir seperti ini, merasa seperti ini, mulai dari bayi sampai masa tua. Itu bagus banget. Tebel sih, tapi bagus. Buku favorit kedua, kalau saya boleh mention, tapi ini bukunya agak membosankan, Full Catastrophe Living. Lebih tebel lagi. Apa judulnya? Full Catastrophe Living. Full Catastrophe Living. Itu buku favorit saya. Oh gitu. Cuma membosankan karena ilmiah banget gitu loh, ini penelitian ABCD gitu, membosankan, tapi saya suka karena itu kayak hidup kita penuh katastrofi yang sebenarnya nggak ada. Kurang waktu rasanya rasanya beban banget gitu ya, gagal rasanya katastrof aja semua. Jadi full catastrophe living. Ya kayak kita. Full catastrophe living. Tapi membosankan. Yang pertama lebih enak dibaca. Itu kan relatif, itu kan iya juga sih ya. Itu isinya penelitian, dia ngutip penelitian, gitu deh pokoknya. Kalau yang suka sih mungkin enak ya, tapi saya nggak yakin banyak orang suka. Saya baca Lord of the Rings itu J.R.R. Tolkien segini tebelnya buat banyak orang tuh membosankan, tapi saya suka. Oh iya, mungkin ada yang suka banget gitu kan ceritanya. Betul, mungkin ada yang suka. Kalau film Dok, selain Soul tadi, Inside Out, of course. Inside Out itu pas saya nonton saya sebel. Saya baca buku setebal-tebal gini, dia jadiin film. Inside Out. Disney Pixar tuh emang kalau mau Pixar itu mengerikan sekali, betul. Last but not least, bagaimana dokter memandang sukses dulu dan sekarang? Ada perubahan nggak, Dok? How do you see sukses dulu dan sekarang? Saya pernah bicara ini ke istri saya pas awal kita nikah. Kalaupun kita punya uang, tolong ingatkan saya untuk jangan jadi orang yang berubah. Karena untuk saya jadi diri saya yang sekarang, perjuangannya sudah begitu keras. Sukses menurut saya bukan tentang jumlah uangnya, tapi bagaimana saya membentuk diri saya yang suka berjuang, yang tidak melihat kegagalan sebagai masalah yang personal, yang ramah terhadap diri sendiri sehingga bisa ramah ke orang lain. Saya melihat itu yang bikin sukses. Tepatnya bahkan itulah sukses. Menjadi orang seperti apa? Dan seringkali uang itu bikin ganggu. Makanya saya tolong kalau kita udah punya uang, ingatkan saya kalau saya berubah gitu. Dan saya belajar banyak sekali. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Ali. Terima kasih banyak, dan yakin juga yang nonton, yang nyimak juga belajar banyak. Saya suka bilang bukan cuman semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Nice. Dan semoga ini bermanfaat dan dimanfaatkan. Buat saya pribadi sangat bermanfaat, dan insya Allah saya akan manfaatkan juga. Terima kasih banyak Dok sudah meluangkan waktunya. Thank you juga Mas Ali. Di antara waktu-waktu yang sempit-sempit ini. Tapi akhirnya kita ketemu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat lo semua, kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.